Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vensa Putri Milya Siregar. Saya dari kelas 11 F1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulangan remedial fisika saya. Di sini ada soal yang pertama, itu dia tentang GLB dan GLBB. Yang pertama saya bacakan dulu soalnya ya. Dengan mengendarai sepeda motor, Tono berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Amir mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak kedua kota tersebut 560 km, pertanyaannya itu yang A, kapan mereka berdua bertemu? Yang B, berapa percepatan sepeda motor Amir agar melampaui sepeda motor Tono? Nah, di sini kita langsung jawabannya kan. Kan diketahui waktunya 10.30, jarak kedua kotanya 560, kecepatan Tono itu awalnya 360 kan, baru kecepatan Amir itu 80 km per jam. Lalu kita langsung saja hitung jarak yang ditempuh oleh mereka, yaitu jarak Tono kita tambah sama jarak Amir sama dengan 560 km, yaitu jarak yang kedua ini kan. Baru 60, tadi kan jarak Tono 60 ini kenapa ada 2 tambahnya ya? 60 tambah 80 kali T sama dengan 560. Ini 66, oh enggak, ini berarti memang tambah ini T. 60T tambah 80T, jadi sama dengan itu 100 ditambahkan 140T sama dengan 560. Jadi T-nya itu sama dengan 560 bagi 140. Jadi T sama dengan 4 jam. Jadi mereka bertemu setelah 4 jam dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, yaitu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa percepatan sepeda motor? Nah, di sini percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Jadi percepatan buka kurung kecepatan Amir kurang kecepatan Tono per T. Jadi percepatan itu dia 20 km per jam per 4 jam. Lalu di sini ada percepatannya sama dengan 5 km per jam, itu dibagi. Jadi percepatan sepeda motor Amir agar melampaui sepeda motor Tono adalah 5 km per jam. Ini dia, lihat betul-betul ya yang benar. Baik, saya lanjut ke soal yang nomor 2. Di situ dia tentang vertikal ya. Soal tentang vertikal. Jadi di sini soalnya saya membuat Lisa melemparkan batu dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ke atas dengan G. G itu gravitasi ya teman-teman, yaitu 10 meter per sekon. Jadi pertanyaannya, berapa tinggi maksimumnya? Yang ke B, berapa tinggi batu saat detik ke 1,5, dan yang ke C, berapa lama waktu batu selama di udara. Jadi kita akan berapa maksimumnya. Jadi kalau maksimum itu dia G max-nya. Itu rumusnya V0 kuadrat per 2 kali G. Jadi kan tadi kan sama dengan 20. Tadi kan 20 kan kecepatan awalnya. 2 kali 10, G-nya tadi 10 kan. Baru sama dengan 400 per 20 sama dengan 20 meter. Jadi kayak tinggi maksimumnya itu dia itu 20 meter. Baru pertanyaan kedua itu dia berapa tinggi batu saat detik ke 1,5. Di sini ada YT sama dengan cara menghitung YT kan, V0 T kurang setengah T kuadrat. Jadi sama dengan Y 1,5 sama dengan V0 buka kurung T 1,5 tutup kurung kurang setengah ini G. Oh berarti tadi ini G ya teman-teman. G buka kurung 1,5 tutup kurung kuadrat. Jadi Y 1,5 itu 20, ini buka kurung 1,5 tutup kurung kurang 1 per 2 kali 10 buka kurung 1,5 tutup kurung kuadrat. Jadi sama dengan Y 1,5 sama dengan 30 kurang 5 dikali 2,25. Jadi Y 1,5 sama dengan 30 kurang 11,25. Y 1,5 sama dengan 18,75. Lalu yang pertanyaan yang berarti tinggi batu saat di detik ke 1,5 itu dia 18,75 ya teman-teman. Baru yang ketiga, yang C itu berapa lama waktu batu selama di udara. Itu rumusnya itu V tinggi tadi kan V0 kurang GT. Jadi 0 sama dengan 20 kurang 10T. Jadi 10T T1 itu sama dengan 20. Jadi inilah 20 bagi 10 kan T1 sama dengan 2S. Jadi totalnya 2 kali T ini jadi sama dengan 2 kali 2 4. Jadi berapa lama waktu batu selama di udara itu dia 4 ya, 4.
Ini kalau misalnya mau lihat lebih jelas. Sudah. Lalu soal yang ketiga itu ada tentang parabola. Di sini saya memilih soal ini. Sebuah pesepak bola melepaskan tendangan ke gawang dari tengah lapangan. Dia memberikan tendangan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon pada sudut 45 derajat di atas, horizontal. Hitunglah ketinggian yang A itu ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola. Lalu yang B, jarak horizontal maksimum yang dapat dicapai oleh bola sebelum mencapai tanah. Jadi jawabannya itu yang A dulu ya. Pertama Hmax itu kita ada kasih tahu dulu ya, ini kayak final itu dia kecepatan awal itu udah 20 meter per sekon. Kalau ini tadi itu sudut dia itu 45 derajat. Baru ini G ya, G ini tulisannya kurang jelas ya teman-teman, maaf ya. G ini di percepatan gravitasi jadi sekitar 10 meter per sekon. Jadi Hmax itu rumusnya itu buka kurung V0 kuadrat kali sin kuadrat theta tutup kurung per buka kurung 2 kali G tutup kurung. Jadi Hmax sama dengan buka kurung 20 kuadrat kali sin 2 buka kurung 45 derajat tutup kurung per buka kurung 2 kali 10 ya. Ini 10 ya teman-teman. Baru tutup kurung. Baru Hmax sama dengan buka kurung 400 kali 0,5 tutup kurung per 20. Jadi hasilnya itu dia 10 meter. 10 meter ya. Baru yang kedua itu kan jarak horizontal maksimum ya. Maksimum itu berarti kan rumusnya itu dia ada Rmax itu dia buka kurung V0 kuadrat kali sin buka kurung 2 theta tutup kurung per G. Baru Rmax sama dengan buka kurung 20 kuadrat kali sin buka kurung 2 kali 45 derajat tutup kurung per 10. Jadi Rmax sama dengan kan buka kurung 400 kali sin buka kurung 90 derajat tutup kurung baru per 10. Jadi Rmax itu sama dengan 400 per 10. Rmax sama dengan 40 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola adalah sekitar 10 meter dan jarak horizontal maksimum sekitar 40 meter sebelum bola mencapai tanah. Ini ya kalau mau lihat soalnya lebih jelas lagi. Sudah. Baik, soal yang keempat itu dia tentang gerak melingkar. Di sini saya memilih soal yang kayak gini ya. Sebuah drone sedang digunakan untuk pengawasan wilayah tertentu. Dalam drone ini melakukan gerakan melingkar dengan jari-jari 100 meter dan kecepatan sudut 0,1 radian per detik. Nah, pertanyaan berapakah kecepatan linear drone pada lintasan melingkar tersebut? Yang B, berapakah cepat drone dapat menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi wilayah. Ini ya kalau misalnya kurang jelas ya, sabar ya. Baru jawab. Itu yang bagian A itu untuk informasi ya. Ini dia V itu kecepatan linear, baru R itu jari-jari itu dia 100 meter. Ini itu dia kecepatan sudut yaitu 0,1 radian. Baru V itu 100 meter kali 0,1 rad per detik. Sama dengan jadi kayak for FYI ya, ini sampai sini ya untuk perkenalannya di sini. Nah, udah tahu ini baru inilah rumusnya. V sama dengan R kali W. Jadi sama dengan di sini ya. R-nya tadi 100 kan, ini 100 meter dikali W-nya itu dia 0,1 radian per detik tadi. Yang di soal tadi kan ini baru sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan linear drone adalah 10 meter per sekon. Baru yang ke B ya, itu satu yang ditanyakan satu putaran penuh mengelilingi wilayah. Jadi rumusnya itu ada T kali 2 kali T ini ada T kan, ini rumusnya 2 kali V per W. Jadi FYI ya, jadi T itu periode, V itu dia konstan tapi yaitu 3,14. Jadi kita menggunakan 3,14. Baru W itu kecepatan sudut dari 0,1 radian per detik. Baru langsunglah kita masukkan tadi rumusnya kan, ini rumusnya. T sama dengan 2 kali V per W sama dengan T kali 2 kali 3,14 per 0,1 radian per detik ya, per detik sama dengan 62,8
per detik. Nah, jadi cepat drone menyelesaikan satu putaran untuk mengelilingi wilayah itu 62,8 detik. Nah, ini untuk lebih jelas ya. Baik, segitu dulu penjelasan tentang remedial fisika ulangan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.